Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, okay, how are you? Fine, right? Semoga selalu dalam keadaan baik karena pada saat seperti ini kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita. Baik, for this meeting, it's better for us to start our meeting today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And for the first meeting in the second semester for 9th class, untuk kelas 9, materi yang kalian harus kuasai pertama kali adalah tentang narrative text. Any one of you know narrative text? It can be taught in the 8th class, I think. Di kelas 8 kalau seharusnya sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru pada waktu kalian berada di kelas 8. But it's okay, saya akan mengulangi lagi untuk mengajarkan materi tentang narrative text. Pay attention to this. Narrative text, atau yang biasa kita kenal dengan teks narasi atau cerita, seperti halnya judulnya narrative text, maka teks ini nanti akan berisi tentang cerita-cerita. Nah, saya akan coba membuka memori kalian akan saya gali kembali tentang teks-teks cerita yang ada. Narrative text, it can be fairy tale, it can be legend, it can be fable. Ini juga dipelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Ada fairy tale, cerita rakyat, kemudian legend, legenda, kemudian fable, teks cerita binatang. Nah, sebenarnya masih ada beberapa teks lagi yang terkait dengan narrative text, tapi saya cukupkan untuk 3 contoh ini saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang legend, tidak akan membahas tentang fable, tapi kita akan fokus on the fairy tale. This one. Apa itu fairy tale? Fairy tale adalah berisi tentang cerita rakyat yang merupakan sebuah dongeng dari suatu tempat yang isinya terdapat satu tokoh utama yang menjadi fokus cerita yang akan dibahas. Nah, di antara contoh fairy tale yang mungkin kalian pernah ketahui, ada yang pertama, Sang Kuryang. Sang Kuryang. It is a person comes from West Java, terkait dengan Gunung Tangkuban Perahu ya, Sang Kuryang. Oke, itu yang pertama. And the second is Cinderella. Nah, kalau yang pertama ini cerita lokal Indonesia, yang kedua Cinderella cerita asing, cerita dari luar negeri. Cinderella, kalian sudah saya yakin sudah tahu ceritanya. Cinderella merupakan seorang putri cantik yang kemudian identik dengan sepatu kacanya ya. Nah, yang selanjutnya contoh berikutnya yaitu Malin Kundang. Kembali lagi ke cerita lokal yang letaknya ada di daerah Sumatera. Malin Kundang yang paling terkenal dengan dia dikutuk menjadi batu karena durhaka dengan ibunya. Nah, beberapa contoh tokoh cerita ini merupakan fairy tale yang sudah terkenal di kalangan kita sendiri, baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk Cinderellanya. Nah, sekarang ketika kalian sudah mengetahui apa itu yang namanya narrative text, kemudian kita fokus pada fairy tale, kemudian saya sudah kasih contoh yang ada yaitu Sang Kuryang, Cinderella, dan Malin Kundang, maka kita coba sekarang kita menggali tentang what is narrative text. Apa sih narrative text itu? Apa tujuannya? Bagaimana untuk menyusunnya? Adakah susunan tertentu yang harus dikuasai? Kemudian apa ciri-ciri tentang narrative text itu? Yang pertama, the purpose of narrative text atau tujuan dari narrative text. Tujuan dari cerita Sang Kuryang, tujuan dari Cinderella, tujuan dari cerita Malin Kundang itu sebenarnya apa? Tujuan seorang penulis untuk membuat cerita tersebut.
Nah, tujuannya adalah to entertain, repeat after me, to entertain, or to amuse, to amuse, to entertain or to amuse, yaitu dua-duanya mempunyai arti untuk menghibur. Siapa yang dihibur? The readers. Untuk menghibur pembaca, or maybe listener, atau pendengar. Kalau konteksnya adalah sebuah teks kemudian dibaca, berarti menghibur pembaca. Kalau konteksnya adalah menceritakan secara speaking, secara lisan, maka menghibur pendengar. Nah, ini tujuan dari teks naratif, yaitu untuk menghibur. Sekali lagi, untuk menghibur ya, jangan sampai lupa, karena seringkali dalam soal mempertanyakan what is the purpose of narrative text. Kalian kuasai keywordnya, yaitu to entertain atau to amuse. Belakangnya menyesuaikan. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah generic structure. Generic structure atau struktur atau susunan teks cerita. Nah, dalam membuat teks pasti ada kaidah yang harus diikuti, tidak asal tulis kemudian menjadi sebuah cerita, tidak. Tapi ada urutan-urutan yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama pada naratif teks yang harus dicantumkan adalah yang pertama bagian orientation. Orientation. Nah, apa itu orientation dalam teks narasi atau dalam teks naratif? Yaitu pada paragraf pertama dalam teks naratif sebaiknya berisi tentang waktu, tempat, dan tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Nah, itu yang paragraf pertama. Waktu, tempat, tokoh cerita yang terlibat. Contoh, Sangkuriang, maka tokohnya adalah Sangkuriang, waktunya adalah pada zaman dahulu, kemudian tempatnya adalah di Jawa Barat. Contohnya seperti itu. Nah, itu untuk paragraf pertama atau bagian pertama. Setelah bagian pertama ini terpenuhi, maka kalian coba melanjutkan ke bagian kedua yang namanya complication. Nah, dalam sebuah cerita pasti ada yang namanya konflik atau masalah yang terjadi. Nah, pada bagian kedua ini, complication merupakan puncak masalah yang terjadi di antara tokoh yang terlibat. Nah, contoh Malin Kundang, puncak masalahnya adalah ketika dia bertemu dengan ibunya setelah sekian lama berpisah, kemudian ibunya ingin bertemu, ternyata Malin Kundang tidak mengakui bahwa ibu itu adalah ibunya, sehingga ibunya murka dan ibunya mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Nah, itu adalah puncak masalahnya. Nah, selanjutnya ketika sudah kalian mendapatkan puncak masalah, puncak konfliknya, maka kalian teruskan setiap masalah pada bagian ketiga pasti ada pada penyelesaian atau pemecahan masalah. Nah, pada bagian 3 ini yang namanya resolution merupakan bagian yang mengandung atau mengungkapkan pemecahan atau penyelesaian masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, tadi saya contohkan Malin Kundang durhaka kepada ibunya, kemudian ibunya mengutuknya menjadi batu, kemudian pemecahan masalahnya sehingga Malin Kundang tidak bisa menemui ibunya. Dan sampai sekarang dikenal bahwa di salah satu pantai di Sumatera, di sana Sumatera, ada batu seperti patung batu yang sujud di pinggir pantai. Nah, itu contohnya. Dan yang bagian keempat, bagian yang terakhir, the last part of the generic structure of narrative text, kita sebut reorientation atau closing. Ini penutupnya. Nah, pada bagian keempat ini yang namanya reorientation ini tidak mutlak harus ada. It can be there, boleh dicantumkan atau tidak, it's okay, tidak masalah.
Biasanya reorientation ini berisi closing statement atau pesan moral. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari cerita Malin Kundang tadi yaitu bisa dicantumkan dalam teks yang ada dalam teks cerita Malin Kundang, atau kita bisa infer atau conclude sendiri, menyimpulkan sendiri bahwa pesan moral dari cerita Malin Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, khususnya ibu kita. Nah, itu untuk generic structure-nya yang harus kalian perhatikan secara urut, mulai dari orientation, complication, resolution, dan yang terakhir reorientation. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan grammatical features. Grammatical features atau ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik yang bisa kalian cermati, bisa kalian lihat dalam sebuah teks. Oh, teks ini loh yang naratif teks. Teks ini yang namanya naratif, bukan deskriptif atau bukan teks yang lainnya. Kalian harus tahu ciri-cirinya. Maka yang pertama, ciri-ciri dari naratif teks adalah menggunakan past tense. You know, do you still remember past tense? Yes, good. Past tense adalah menandakan waktu lampau. Kemarin pada semester 1, semester gasal sudah saya sampaikan simple past tense, if I'm not mistaken. Past tense berisi tentang kejadian masa lampau yang ditandai dengan, dalam past tense ditandai dengan verb 2, verb to. Nah, verb to biasanya menggunakan tambahan ed jika itu kata kerja beraturan, atau tidak mendapatkan tambahan ed atau punya bentuk sendiri jika kata tersebut merupakan kata kerja tak beraturan. Contoh, play bentuk keduanya menjadi played dengan menambahkan ed di belakangnya. Nah, ini yang dipakai untuk teks naratif. Ada tambahan ed-nya karena yang dibutuhkan adalah kata kerja kedua. Selain kata kerja kedua, past juga ditandai dengan to be, yaitu was atau were. Maka dengan gampang kalian akan mudah mengidentifikasi sebuah teks cerita apakah benar teks ini adalah naratif teks atau tidak, yaitu dengan cara yang pertama, yaitu kalian lihat di situ ada kata kerja keduanya atau enggak, ada kata kerja yang ditambahkan ed atau enggak kalau itu kata kerja beraturan. Kemudian ada to be, was atau were atau tidak di situ. Nah, ketika kalian di situ menemukan bahwa ada tanda-tanda yang tercantum pada ciri-ciri yang pertama, ada kata kerja keduanya atau ada to be, was, were-nya, maka kemungkinan besar teks itu adalah teks naratif. Nah, sekarang ciri-ciri yang kedua, using adverb of time in the past, menggunakan kata keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau. Nah, karena tadi kejadiannya terjadi pada masa lampau, maka kata keterangan yang dipakai juga harus menyesuaikan, yaitu kata keterangan masa lampau. Yang pertama, once upon a time. Once, repeat after me, once upon a time. Pada zaman dahulu. Oke, pada zaman dahulu hiduplah seorang pangeran tampan di sebuah hutan. Nah, oke, seperti itu contohnya. Nah, once upon a time ini yang pertama. Kemudian yang kedua, one day, pada suatu hari. One day, pada suatu hari. Hiduplah seorang petani miskin yang sangat taat kepada Tuhannya. Oke, contoh one day. Nah, yang berikutnya, kata keterangan waktu in the past, lampau, adalah long time ago.
long time ago sama, hampir sama artinya dengan yang once upon a time, yaitu pada zaman dahulu, pada atau pada waktu lampau bisa. Dan yang terakhir contohnya waktu kata keterangan waktu untuk masa lampau, thousand years ago, ribuan tahun yang lalu. Dari yang pertama once upon a time, one day, long time ago, thousand years ago, keempat-empatnya merupakan kata keterangan waktu lampau. Nah, ini kalian bisa memastikan dengan melihat terjemahnya. Nah, semuanya menunjukkan masa lampau. Tapi tidak hanya ini saja yang merupakan kata keterangan waktu lampau. Ada beberapa kata keterangan waktu yang lainnya yang juga menunjukkan kata keterangan waktu lampau. Nah, complete sekarang sudah saya sampaikan jenis-jenis teks naratif, kemudian tujuannya apa, strukturnya teks naratif apa saja, dan ciri-ciri yang harus diketahui apa semua. Maka sekarang saya akan coba memberikan contoh terkait dengan teks naratif. Silahkan kalian buka buku kalian pada halaman 10. Belum ada LKS-nya ya. Oke, saya bacakan saja. Saya akan memberikan sebuah cerita naratif yang berjudul Malin Kundang. Long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, a woman and her son lived. Pada zaman dahulu, nah ini sudah ada, bisa diketahui ciri-cirinya. Yang pertama, long time ago, ada adverb of time in the past. Ada kata keterangan waktunya lampau, long time ago. So, it can be narrative text. Jadi ini kemungkinan besar adalah narrative text. Coba kita buktikan dengan ciri-ciri yang lainnya. Di sebuah desa kecil dekat dengan pantai di Sumatera Barat, seorang perempuan dan anaknya tinggal bersama. They were Malin Kundang and his mother. Mereka yaitu Malin Kundang dan ibunya. Nah, di situ ada ciri-ciri lagi yang bisa kalian dapatkan, yaitu to be were. They were Malin Kundang and his mother. Nah, so dua ciri-ciri yang menandakan naratif teks sudah terpenuhi, yaitu kata keterangan waktu lampau dalam teks ini yang dipakai long time ago, dan menggunakan past tense. Kebetulan yang pertama yang kita temukan yaitu kata lived, lived, ada tambahan ed-nya, live, tinggal, dan ada juga were. They were Malin Kundang and his mother. So fixed that this text belongs to narrative text. Nah, jadi ini yakin kalau teks ini adalah naratif teks. Nah, sekarang kita coba identifikasi berdasarkan struktur teksnya. Nah, kalau tadi saya sampaikan ada 4 struktur: orientation, complication, resolution, dan reorientation. Yang pertama, paragraf pertama kita sebut orientation. Orientation berisi waktu, tempat, dan tokoh cerita. Apa waktunya? Kapan waktunya? Long time ago. Kemudian tempatnya di mana? West Sumatra, Sumatera Barat. Dan kemudian tokohnya siapa? Woman and her son, seorang perempuan dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Nah, untuk bagian yang pertama orientation sudah ada. Nah, sekarang paragraf kedua sampai paragraf terakhir di sini menceritakan tentang cerita Malin Kundang. Coba kalian amati, cermati, kemudian kalian terjemahkan sendiri, dan saya yakin jalur ceritanya kalian sudah tahu. Nah, sehingga keempat generic structure-nya ini bisa kalian
simpulkan. Nah, ini sebagai tugas kalian. Kalau tadi yang pertama orientationnya itu sudah saya sebutkan pada paragraf pertama, mulai dari long time ago sampai paragraf pertama selesai. Nah, sekarang kalian coba tentukan manakah dari paragraf atau manakah dari teks ini yang berjudul Malin Kundang yang menjadi complication, puncak masalahnya, kemudian yang menjadi resolution, pemecahan masalahnya, dan yang terakhir reorientation, apa itu pesan moral yang terkandung dalam cerita Malin Kundang ini. Silakan, ini bentuknya essay, kalian jawab di Google Form yang ada sebagai bahan evaluasi untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang masih bingung dengan tugasnya, saya ulangi lagi. Silakan kalian tentukan manakah dari teks Malin Kundang ini yang menjadi bagian complication, kemudian manakah yang menjadi bagian resolution, dan manakah yang menjadi bagian reorientation. Saya ingatkan kembali untuk reorientation atau pesan moral. Terkadang pesan moral tidak tercantum dalam teks, tapi kalian menyimpulkan sendiri. Jadi kalian nanti formatnya mengisinya complication, kalian tulis teksnya apa yang menjadi bagian complication. Kemudian resolution, kalian tulis teksnya apa. Kalian tulis complete mulai dari kata apa sampai kata apa sampai selesai ya. Begitu juga reorientation, kalau memang ada tercantum dalam teks ini, maka silakan kalian tulis secara lengkap. Kalau memang tidak ada, kalian harus menyimpulkan sendiri apa pesan moral dari teks Malin Kundang yang ada. Baik, itu sementara. I think it's enough for my explanation about narrative text. Maybe we can continue our discussion about this material for next meeting, or maybe you can contact me by WhatsApp, and I think it's enough. Thank you so much for your attention. Thank you so much for your support, and see you for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.